Halo semuanya, Aquarius. Hari ini kita general reading untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2024 ya. Oke, sebelum itu aku ingatkan dulu ke teman-teman bahwa ini general reading, jadi hasilnya itu nggak akan bisa 100% dapet cocok ya. Jadi, aku mohon buat teman-teman semuanya dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Oke. Oke, kita lihat ya. Tentang situasi dari teman-teman Aquarius saat ini. Apa yang mungkin kamu rasakan saat ini? Di sini kalau yang aku rasa ada beberapa hal yang membuat emosi kamu naik ya. Kamu mungkin marah banget sama seseorang dan berusaha untuk mengatasi ini. Ya bisa jadi ya seseorang itu kayak mancing-mancing kamu ya, mancing-mancing emosi kamu dengan perkataan dia kayak gitu ya. Dan di sini akhirnya kamu kepancing. Ya kamu gak terima aja dia atau mereka ini ngomongin sesuatu tentang kamu atau bahkan membuli kamu kayak gitu. Tapi di sini ya aku ngerasa sebenarnya hal-hal ini terjadi tuh karena semesta ingin tahu seberapa kuat kamu dalam menjalani ujian kamu. Oke, jadi di sini kita tidak boleh rapuh. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita lawan, ya harus kita lawan. Selagi ini adalah kebenaran ya. Dan sebenarnya juga di sini tuh kita diajak untuk bersabar. Ketika menghadapi kesulitan bukan tentang marah doang, tapi juga kesabaran. Terus bagaimana cara kita menyelesaikannya ya dengan pemikiran yang baik kayak gitu. Jadi bukan sekedar cuma ngelawan terus ngomong-ngomong kasar, itu enggak ya. Di sini kita diajak untuk sabar, tapi sabarnya kita itu kayak gimana ya, berusaha menyikapi konflik atau problem dengan kepala dingin kayak gitu sebenarnya. Melawan tapi dengan cara yang rapih gitu. Oke. Kita bahas buat pekerjaan kamu di minggu ini ya. Pekerjaan kamu di minggu ini. Oke. Kita lihat untuk situasi pekerjaan ya. Untuk pekerjaan dari teman-teman Aquarius, aku ngerasa di sini tuh ada potensi ya. Pekerjaan yang mungkin bisa berjalan dengan lancar. Tapi mungkin melewati berbagai proses sih, termasuk melewati masa yang sulit. Mungkin ada aja hal-hal yang termasuk konflik nih, sehingga membuat pekerjaan kamu tersendat kayak gitu. Dan di sini kalau yang aku rasa meskipun ada rintangan ya, entah itu kecil atau besar, endingnya kamu akan bisa nyelesain. Karena di sini kamu nggak sendirian sih kayaknya. Ada beberapa pihak yang memang care banget sama kamu dan pasti mau bantuin kamu secara tulus nih ketika kamu ada di masa sulit di situasi kerja. Kita lihat lagi ya keuangan dari teman-teman Aquarius. Oke. Untuk keuangan dari teman-teman Aquarius, di sini kalau yang aku rasa dari pemasukan itu lancar ya. Hanya saja mungkin teman-teman Aquarius ini diajak untuk bisa memanage keuangan teman-teman dengan baik. Jangan sampai juga banyak pengeluaran, entah itu pengeluaran karena kebutuhan kamu ataupun yang lain ya. Di sini aku merasa memang
ada beberapa pihak yang kayaknya tuh nggak rela ngelihat kamu punya banyak materi. Jadi ada aja cara mereka untuk bisa merebut uang kamu atau bikin kamu, maaf ya, memiliki keuangan yang menurun. Ada aja caranya. Jadi di sini teman-teman juga diajak hati-hati sekali dalam mengelola keuangan dan juga dalam menghadapi situasi demi situasi yang berkaitan dengan keuangan gitu. Sekarang kita bahas untuk kamu yang single. Untuk kamu yang single kita lihat ya. Yang single, aku ngerasa di sini tuh ini buat kamu yang udah putus, bisa jadi udah lama sih ya. Mungkin awalnya kamu masih kepoin terus gimana kehidupan dia saat ini kayak gitu. Hingga pada akhirnya kamu menemukan sebuah informasi bahwa dia ini kayaknya udah menikah deh, berkeluarga deh gitu. Sehingga kamu ngerasa berharap ke dia itu udah nggak mungkin dilanjutkan gitu ya. Sehingga saat ini teman-teman Aqua perlu banget buat mengakhiri niat teman-teman untuk berharap dia kembali. Dan saat ini teman-teman difokuskan untuk bisa move on, bisa membuka lembaran baru yang lebih baik dan positif, yang pastinya baik buat teman-teman ya. Kita lihat untuk kamu yang berpacaran ya. Buat teman-teman yang berpacaran. Oke. Di sini kalau yang aku lihat yang berpacaran ini tuh kayaknya sih sebenarnya hubungan kalian termasuk hubungan yang sangat baik ya di pandangan orang-orang terdekat kalian, yang mana kayak kalian tuh sering banget terhindar dari masalah gitu. Tapi pada kenyataannya di sini dari teman-teman Aquariusnya sih kayak ngerasa selama ini kayak apa ya, merasa menjalani hubungan yang tidak sehat. Dan kenapa begitu? Ini karena kayak kamu tuh dapat tekanan gitu loh dari kekasih kamu, yang mana memang dituntut untuk kelihatan baik di depan banyak orang, tapi pada kenyataannya di sini tuh kamu kurang dapetin perhatian dari dia gitu. Ya mungkin dia perhatian sama kamu ketika lagi ada orang aja ya, ada di depan orang lain gitu, tapi di belakang mereka ketika kalian berdua aja kamu tuh merasa diabaikan kayak gitu ya. Jadi kayak di sini tuh teman-teman Aquarius perlu kayak bertindak sesuatu agar teman-teman nggak kayak gini lagi, agar teman-teman bisa dihargain itu gimana gitu kan. Ya pertama di sini ya kita harus meditasi ya, kita cari tahu nih faktor-faktor apa yang membuat hubungan ini kayak gini. Setelah itu ya kita cari solusi gimana ya, apakah aku harus stay atau mungkin kita perlu mengambil keputusan kah, atau sekiranya dia bisa berubah, bisa perhatian, it's okay lah gitu ya. Jadi teman-teman diajak untuk mencari jawaban melalui meditasi ya. Sekarang kita bahas buat kamu yang sudah menikah ya. Oke. Untuk teman-teman Aquarius yang sudah nikah, aku ngerasa di sini hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh nggak tahu kenapa ya, yang satu tuh kayak maksa banget buat buat kamu nurut sama dia gitu. Ya kita ambil contoh dia aja ya yang kayak gitu. Tapi juga bisa terbolak-balik sih, kamunya bisa juga. Nah mungkin pasangan dari teman-teman Aquarius ini tuh keras kepala banget, apa-apa pengen diturutin, dan dia nggak mau dihalang-halangi nih ketika punya keinginan. Sehingga di sini membuat kamu tuh kayak dilema ya,
ini hubungan kalau dilanjutin juga nyakitin aku, kalaupun nggak dilanjutin ya aku takutnya pasangan aku akan marah nih gitu. Tapi di sini aku ngerasa kayak apa ya, beberapa dari Aquarius ini ngerasa udah nggak sejalan lagi gitu sama pasangan, tapi mau memutuskan juga belum berani kayak gitu ya, mengingat dia tidak memiliki kesalahan tentang perselingkuhan atau apa gitu yang kamu nggak suka, karena dia itu mungkin keras kepala banget gitu ya, yang bikin kamu nggak bisa menerima sampai saat ini. Nah, di sini sebenarnya masih perlu kamu pertimbangkan ya, apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, perlahan mungkin kalau kita ada niat, ada usaha, bisa kok untuk membuat dia tuh tidak seegois ini lagi gitu. Pastinya juga harus sabar, butuh waktu, kita kasih pengertian ke dia kayak gitu ya. Ya tapi semua tergantung kamu juga maunya gimana. Tapi kalau menurut aku, kalau memang sebenarnya kalian saling sayang, ya dipertahanin. Kalaupun ada apa ya, kayak sesuatu yang perlu diperbaikin ya perbaikin, harus ada usaha gitu. Oke, buat teman-teman aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini ya. So, terima kasih sudah nemenin aku. Salam santun buat semuanya.